Terus ke sini itu ada mini storage. Jadi kalau mau nyimpen apa bisa taruh di sana. Karena ini kamar mandinya di dak full ke atasnya. Jadi naik ke sana bisa naruh-naruh barang. Lumayan ada free space. Itu juga kita plafon juga atasnya. Oke Bang, untuk proyek renovasi belakang kita alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini kemarin ini untuk kamar belakang kita take out jadi dapur. Ini kita bikin onglyong, ini onglyong. Jadi ini tadinya ada tembok, terus kita buang, jadinya onglyong seperti ini ya. Ini fungsinya sekarang untuk dapur. Nah di sini tadinya ada kamar mandi nih, kamar mandinya kita take out jadi kamar belakang. Ini kalau sekilas kelihatan kayak ada beda ini ya, beda dari si plafonnya. Cuman kita usahakan semirip mungkin. Ini plafon spek lama, jadi dia pakai GRC. Ini tembok baru nih, ini tembok baru, tembok kamar mandi nggak ada yang kita pakai. Ini kita bikin kamar. Untuk si kusen ini memang bawaan. Ini bawaan ke dapur belakang, tapi pintunya kita rubah ya. Tadinya dia buka kiri, sekarang buka kanan supaya menyesuaikan tembok. Nah ini tembok baru, ini tembok kamar mandi. Untuk kamar belakang kita pakai granit. Ini udah kita pasang semua granitnya. Nah jadi kamar belakang itu jadinya sama dengan kamar yang ini ya. Ini 2x3, ini juga sama 2x3. Ke sini 2 meter, ke sini 3 meter. Untuk plafonnya langsung kita pasang list. Nah, cuman ini catnya belum kering, baru dicat jadi masih belentang-belentong. Listnya juga kurang kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Ini juga udah kita siapin untuk AC. Ini colokan AC. Ini buangan AC. Jadi pipa ini kita tanam ke dinding. Ini untuk nanti AC indoornya langsung masuk ke sana, ini langsung buang ke kamar mandi. Untuk plafonnya kita pakai gipsum, langsung di list. Terus lampunya dia pakai downlight. Ini udah all in kita instalasi semua. Untuk kemarin talang di atas ini kan ada talang ya, talangnya langsung kita plafon, jadi pembuangannya aman semua. Nah ini bekas yang tembok lama. Ini sebenarnya belang nih si keramiknya. Keramiknya belang, tapi ya mau gimana, karena nggak ada warna yang sama persis. Ini juga gompel bukan dari kita ya, ini gompel sendiri. Kita mau ganti sebenarnya, tapi si keramiknya habis. Nah ini keramik yang bekas kamar mandi. Jadi bekas kamar mandi itu segini nih. Segini kita buang, jadi diganti pakai keramik putih biasa. Keramik putih polos. Ini agak nggak rata karena memang ngikutin dari pemasangan sebelumnya. Nah ini untuk dapurnya sekarang ini tambahan semua ya. Ini tambahan, colokan, saklar tambahan. Sana juga tambahan, ini tambahan. Jadi kalau aku tuh udah include plumbing sama electrical mechanical. Jadi semua udah dari awal. Untuk speknya sendiri ini pakai keramik 60-60. Kalau granit ada juga yang kayak gini, tapi memang harganya lebih mahal dari keramik. Kalau ini harganya lebih murah nih keramik. Dia jadi ngambil di motifnya. Cuman jeleknya keramik itu dia pasti ada belendung ke dalam seperti ini nih. Jadi ini mau kita pasang serata apapun dia pasti dari unsur keramiknya sendiri dia kayak melengkung gitu. Beda dengan granit. Kalau granit nih, ini kalau dilihat dari sini kan kayak gitu ya, agak melengkung dikit. Ini KW satunya keramik, cuman memang ya teksturnya keramik kayak gitu, nggak serata sama granit. Untuk inknya, ink stainless yang terbaru warna hitam.
Jadi kalau yang ink stainless kayak gini tuh dia keran bawah. Ini harusnya dia ada tempat sabun di sini, cuman kalau kayak gini paketan ya. Jadi ada yang beli ininya doang, ada yang pakai ada tempat sabun. Biasanya kalau aku beli include sama tempat sabun. Jadi enak tuh mencet-mencet di sini. Untuk kompor pakai kompor tanam. Ini udah dipasang semua kompor tanamnya. Instalasi pipa bawah juga udah. Nah, jadi kalau ink stainless kayak gini dia kerannya ada di bawah sana. Nah, itu kerannya, ini pembuangannya. Jadi kemarin itu pipa pembuangan itu kita ganti ya. Ini kita bikin baru, buka 2 keramik, bikin pipa pembuangan baru ke sana. Terus masuk ke laundry. Ini namanya laundry room nih. Laundry room, jadi nanti di sana ada mesin cuci. Nah, ini agak naik seperti ini karena memang di sana ada mesin cuci. Di sini ada, ini bisa jadi tempat wudhu minimalis juga bisa tempat ngucek-ngucek baju juga bisa, atau floor drain juga bisa ya. Ini yang bagus lagi di sini nanti dikasih jemuran minimalis, jadi ditempel karena di sana kan ada pencahayaan, jadi dia bisa pengeringan. Untuk keramiknya ini motif kasar 50 kali 50. Lumayan ya sisanya, jadi ini lumayan gede. Ini udah kita pasang semua, nih juga tambahan. Keran-keran kita bikin semua ya dari nol. Ini kita tarik pipa baru. Untuk atasnya juga sama pakai gipsum. Cuman yang ini memang kita nggak plafon karena ini talang, jadi talangnya sependek ini. Kemarin tuh mau ngejar itu tingginya, cuman nggak bisa karena kamar mandi yang sebelah sana, kamar mandi yang lama itu pendek. Tapi ini tinggi kok, ini sekitar 3,2 tingginya sampai sini. Apalagi ini dibikin variasi tinggi seperti ini, jadi makin tinggi deh. Nah, ini pencahayaan, ruang cahaya. Jadi di sini kalau siang nggak perlu pakai lampu. Terus ini manhole. Manhole ini kalau mau ada troubleshoot di atas, mau ngapa-ngapain di atas lewat sini. Lewat sini nanti atapnya tinggal digeser. Jadi atap di atasnya ini semi permanen. Terus ke sini itu ada mini storage. Jadi kalau mau nyimpen apa bisa taruh di sana. Karena ini kamar mandinya di dak full ke atasnya. Jadi naik ke sana bisa naruh-naruh barang. Lumayan ada free space. Itu juga kita plafon juga atasnya. Nah, ini kamar mandi yang baru. Kamar mandi baru adanya di sini. Untuk ukuran lantainya itu 30 kali 30. Untuk variasi dinding 60 kali 60. Ini pakai ini ya, granit. Kalau untuk variasi dinding itu macam-macam ya, jadi tergantung variasi. Ada yang memang maunya kecil-kecil 25-40 standar 25-50, ada yang mau 40-40 atau 30-30, tapi ini userku mintanya di 60-60. Jadi dia ngejar nutnya dari sini. Ini kalau kalian perhatikan ini nutnya nyambung ya bang. Jadi ini karena ini 30-30, jadi 4 susun ini 120 nih. Ini kena nut sana sama ini juga kena nut sini, kena nut keramik yang sini. Jadi nutnya kena semua karena ini ukuran 30-30 dan ini KW1 semua, jadi presisi. Untuk kloset kita ganti kloset duduk. Nah, jadi kloset duduk. Jadi kalau kloset duduk tuh kelihatan lebih lega ya. Sama untuk ini. Kalau ini variasi ya, variasi tambahan. Ini dari userku sendiri. Jadi tinggal di maunya pakai gimana. Kalau mau pakai gini ya monggo. Ini lumayan soalnya keren seperti ini. Cuman memang dari looksnya dia lebih bagus. Terus untuk di atas itu kita kasih plafon juga pakai gipsum. Lampunya pakai downlight sama ini tambahan exhaust. Nah, ini kamar mandi kalau nggak pakai exhaust lumayan apa? Pengap ya. Karena ini dak full, di atasnya dak full, jadi mengatasinya pakai exhaust kayak gini.
Ini juga di atas exhaust kan tidak full, kita kasih lagi corong ke atas lubang pembuangan. Jadi si sirkulasi udaranya nggak muter di plafon ini aja, dia benar-benar keluar ke atas sana. Di atas sana juga kita kasih pengaman lagi supaya nggak tampias dari bocor. Sama juga di sini, ini tempat masak. Tempat masaknya juga kita kasih exhaust supaya aman. Nah, ini juga tadinya kan tembok ya. Ini tembok. Ini bikin opening baru nih. Ini bekas jendela. Di sini ada jendela, kita opening, kita take out ke sana. Jadinya openingnya seperti ini. Untuk opening ini juga variasi kayak gini nih, ini ya tentatif. Jadi kita juga menyesuaikan permintaan. Kalau maunya dikasih kayak gini, ini bikin ya. Kalau mau dikasih kayak gini ya monggo, ada yang mintanya di kotak aja, jadi buka ke sana kotak udah gitu, simple. Tapi ada juga yang minta kayak gini. Ini manhole bawaan dari perumahan. Jadi kalau mau ada troubleshoot di atas dari perumahan, naiknya lewat sini. Oke. Untuk renovasi perumahan Gria Adika Narama sampai sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah mampir. Salam hangat dan sejahtera.